Selamat pagi Kakak Marce. Selamat pagi Kakak Rita. Wah, Kakak Marce hari ini cerah sekali. Ih, cerah banget dong. Kan hari ini adalah hari Minggu, kita mau Impa. Impa. Apa sih Kakak Marce yang harus kita bawa kalau mau Impa? Impa itu kita bawanya, coba siapa yang tahu? Bawa apa coba? Bener, bawa Alkitab. Bawa Kidung Ceria. Kidung Ceria. Dan juga bawa persembahan. Itu yang udah disiapin sama adik-adik ya. Udah kan ya? Iya. Pinter deh semuanya. Selamat hari Minggu juga buat adik-adik. Ya, selamat hari Minggu adik-adik Iya, semuanya. selamat mengikuti ibadah minggu ini. pelayanan anak. Ya, Kakak Marce, kita kan nggak berdua aja nih. Oh iya ya, nggak berdua aja ya? Kita nggak berdua. Bener. Ada siapa ya kakak? Kita panggilin ya. Yuk, kita panggil ya. Ada pelayan firman, itu Kak Astri. Kak Astri. Anak Kak Astri ya? Oh, Kak Astrinya. Ini Ya. Kak Astrinya. Adik-adik semua. Ada siapa lagi Kakak Marce? Juga Ada ada siapa ya? Kak Novi. Kok lupa? Oh iya, Kak Novi. Kak Novi. Kak Novi. Ada Kak Ya. Novi. Ada satu lagi. Ada satu adik-adik. lagi. Kakak pemain Ada musik. kakak pemain musik. Kakak Misel. Kakak Misel. Iya, Kakak Misel. Nah, Iya. hari ini kita akan mengikuti ibadah bersama kakak-kakak yang Yang bertugas ada di hari sini semua yang ini. bertugas. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Mama Papa, Oma Opa, Om Tante, dan semuanya. ya yang sudah membantu Membantu adik-adik adik dalam mengikuti Impa. ibadah. Dan kita mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakan ulang tahun selama sepekan ini. Benar. Nah, Dan mereka diberkati selalu panjang umurnya. panjang umurnya. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Ya. Nah, Kakak Marce, hari ini kita harus bergembira, Kak. Iya dong, Iya, harus. karena hari ini kita mau menyanyi Mas Pelkat PA. PA. Wah, udah hafal semua pastinya ya. Udah hafal kan adik-adik semuanya di rumah ya? hafal. Hafal pasti. Yuk kita nyanyi berdiri, semangat ya. Semangat, 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 semangat. Terbentang ladang
Kak Marce, hari ini kita mau lihat aktivitas. Oh ya, aktivitas minggu lalu tuh ya? Yuh, keren-keren Kak. Itu Pakai baju daerah ya. Bagus banget Iya. deh adik-adik pinter. Pokoknya hebat Yuk deh. kita lihat sama-sama ya adik-adik. Sama-sama kita lihat ya tayangannya. Adik-adik, kita akan berdiri lagi Berdiri untuk apa tuh? menyanyi lagu ujian. Menyanyi lagu ujian ya? Selamat Pagi Selamat Tuhan. pagi Tuhan. Yuk nyanyi ya, semangat ya. Pakai gerakan loh. Musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah-tambah cintanya.
kita udah nyanyi. Semangat ya nyanyinya. Semangat adik-adik, ya. semangat banget ya. Enak loh tadi lagunya. Iya. Dan kita hari ini memulai ibadah adik-adik. Kita saat teduh Kita sejenak. sudah mau mulai ibadah, adik-adik duduk yang rapi. Kita mau saat teduh sejenak. Kita mulai. Adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 124, Hai Makhluk Alam Semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita udah nyanyi juga. Terus kita sekarang mau doa dulu. Ya, doa pembuka. Yang dibawakan oleh dari Rayon Cikijang. Cikijang. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan juga boleh menyertai seluruh rangkaian ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh teman kita dari Rayon Sunter. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 143 ayat 10. Demikian bunyinya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Adik-adik, kita akan merespon pembacaan Mazmur dengan menyanyi dari Kidung Ceria 125, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya megah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sehat-sehat semua ya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati adik-adik yang di rumah dengan roh-Mu yang kudus Tuhan curahkan. Juga bagi hamba-Mu sebagai pelayan firman, agar ketika adik-adik mendengar firman Tuhan, adik-adik boleh mengerti dan terlebih lagi melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus berfirmanlah, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan teman kita yang akan membawakan ayat hafalan minggu lalu ya. Dari ayat hafalannya yang terambil dari Matius 22. Mari kita sama-sama dengar. Ayat hafalan terambil dari Matius pasal 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang akan dibacakan oleh salah satu teman kita. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini adalah tentang Hari Raya Pentakosta. Ya, adik-adik pasti semua udah tahu ya, apa tuh Hari Raya Pentakosta. Kalian bisa lihat dari gambar yang akan ditampilkan. Ya, Hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus yang dicurahkan buat para murid. Ya, dan peristiwa ini adik-adik terjadi di Yerusalem. Ya, sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus sudah berjanji ketika Dia mau naik ke surga, Dia katakan kepada para muridnya bahwa kalian tidak akan sendiri lagi. Ketika aku naik ke surga, aku akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Ya, Roh Kudus itu untuk memimpin para murid untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi mereka dicurahkan Roh Kudus agar mereka bisa bernubuat, mereka bisa berbahasa roh, bisa juga mereka menyembuhkan orang yang sakit. Ya, adik-adik, itulah Roh Kudus yang dicurahkan seperti yang adik-adik lihat di gambar ini. Dan itu semua terjadi seperti lidah-lidah api turun ke atas kepala para murid. Ya, adik-adik, peristiwa ini juga dialami oleh salah seorang rasul kita, Rasul Paulus, adik-adik. Ya, Rasul Paulus, adik-adik sudah kenal semua ya. Adik-adik bisa lihat gambarnya. Ya, Bapak Rasul Paulus ini, kita akan bergeser sedikit ya, bercerita tentang Rasul Paulus. Pelayanannya kita ke kota Efesus. Ya, adik-adik, Rasul Paulus bertemu dengan para murid-murid
di Efesus. Nah, Rasul Paulus bertanya pada murid-murid yang di sana, kalian sudahkah mendengar tentang pencurahan Roh Kudus? Ya, murid-murid yang di sana bingung semua. Oh belum, kami belum menerima, kami belum tahu masalah itu. Ya, terus Bapak Paulus bertanya lagi adik-adik kepada murid-murid di sana yang ada di Efesus ya. Apakah kalian sudah dibaptis? Mereka juga menjawab, kami sudah dibaptis, tapi kami dibaptis oleh pembaptisan Yohanes. Nah, Bapak Paulus katakan begini, kalau pembaptisan Yohanes itu pembaptisan pertobatan. Jadi kalian harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, akhirnya para murid yang di Efesus ini menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Bapak Paulus. Dan adik-adik, yang terjadi setelah itu, ketika Bapak Paulus menumpangkan tangan ke kepala para murid-murid di kota Efesus tersebut, pada saat itulah pencurahan Roh Kudus juga terjadi. Dan murid-murid di situ dengan luar biasa mereka bisa memberitakan firman Tuhan, mereka bisa bernubuat, berbahasa roh, juga menyembuhkan banyak orang sakit dan juga orang-orang yang kerasukan roh jahat. Ya adik-adik, kita semua udah tahu ya, adik-adik udah sering dengar cerita tentang Bapak Paulus ini. Dia sangat semangat dalam melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan, seperti dia pernah dipenjara, pernah juga didera, bahkan mengalami karam kapal. Tapi semua itu enggak menyurutkan pelayanan dia. Dan yang terjadi di kota Efesus ini juga dalam pelayanannya enggak mulus adik-adik, banyak tantangan. Banyak yang menolak firman Tuhan, banyak yang gak mau dengerin firman Tuhan dan gak mau terima Tuhan Yesus ya. Mereka hanya mau hidup di dalam dosa terus, gak mau berubah. Ya, tapi Bapak Paulus tetap semangat, tetap memberitakan firman Tuhan. Ya, dengan para muridnya ya, jumlah mereka kira-kira ada 12 orang. Ya, karena semangatnya mereka terus memberitakan firman Tuhan, dan Tuhan juga memberkati semuanya. Akhirnya banyak yang menyerahkan diri, memberikan diri untuk dibaptis, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ini semua karena campur tangan Tuhan juga, sehingga banyak yang percaya. Ya, adik-adik, pelayanan Bapak Paulus bukan cuma di daerah Yudea tuh, juga sampai ke Samaria, sampai ke orang-orang bukan cuma di luar, yang di dalam orang-orang Yahudi saja, tapi sudah sampai ke Asia pelayanannya. Kita bersyukur ya adik-adik, karena penginjilan itu bukan cuma di daerah-daerah yang Bapak Paulus injili ya, seperti di Efesus, di Kapadokia, atau di Samaria, juga di Yudea, tapi di banyak daerah. Bahkan orang-orang Yunani, orang Romawi, dan semua ya yang berada di Asia kecil itu semua sudah, penginjilan sudah terjadi di sana. Dan sampai detik ini adik-adik, penginjilan pun terjadi di bumi kita ini, Indonesia ini ya. Jadi yang adik-adik, bukan cuma adik-adik yang menerima firman Tuhan di kota-kota yang besar, tapi di daerah-daerah terpencil seperti yang kita lihat ini, itu pun anak-anak yang kecil-kecil sudah di daerah yang pelosok sekalipun sudah mendengar tentang firman Tuhan. Jadi mereka sudah menerima Tuhan Yesus, sudah dibaptis. Jadi kita bersyukur adik-adik, penginjilan tidak sia-sia. Seluruh muka bumi ini bahkan sudah menerima Tuhan Yesus, dan penginjilan terus berjalan hingga sampai saat ini. Ya adik-adik, pencurahan Roh Kudus itu bukan cuma buat para murid loh, tapi pada kita semua. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua yang telah memberi diri untuk dibaptis,
kita semua mendapat karunia Roh Kudus. Jadi kita punya tanggung jawab semua adik-adik, bukan cuma kakak, orang-orang yang dewasa, tapi adik-adik juga punya tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, caranya gimana, Kak? Kita kan masih kecil, nggak mungkin kita berdiri di depan mimbar memberitakan firman. Ya, gini caranya adik-adik ya. Adik-adik punya tugas. Tugas yang pertama, adik-adik bisa berdoa buat penginjilan itu ya. Adik-adik bisa berdoa buat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang membawakan firman Tuhan. Adik-adik juga bisa berdoa buat orang tua kalian yang bukan majelis atau yang majelis boleh. Kakak-kakak layan yang di GP, yang di Taruna, atau yang di Pelkat PA. Ya, seperti kakak ini sekarang berdiri di sini karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kemampuan kakak, yang memberikan Roh Kudus sehingga kakak mampu membawa firman kepada adik-adik hari ini. Kalian harus doa agar pelayanan tetap berjalan, tetap semangat, dan semakin luas, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memberikan diri untuk melayani Tuhan. Nah, hal yang kedua yang adik-adik bisa lakukan untuk memberitakan firman Tuhan ya, dengan sikap hidup adik-adik sendiri. Itu cara adik-adik memberitakan firman Tuhan. Ketika adik-adik bangun di pagi hari, adik-adik berdoa, itu yang penting ya. Memohon Roh Kudus yang akan menuntun adik-adik hari ini untuk melakukan banyak hal-hal yang baik yang adik-adik bisa lakukan. Ya, kalau adik-adik kita yang masih balita mungkin masih bisa mencontoh mamanya atau papanya atau kakak-kakaknya untuk berdoa, untuk hal-hal yang berbagi atau hal-hal yang lain yang baik. Kalau untuk yang kecil dan tanggung sudah mengerti ya, apalagi yang tanggung. Yang kecil bisa menolong teman, dimanapun adik-adik berada ya, atau di rumah, dengan adik kakak saling berbagi, damai sejahtera selalu, nggak ribut-ribut, nggak berantem. Nah, itu adik-adik sudah memberitakan firman Tuhan, mendoakan mamanya, mendoakan papanya, juga mendoakan teman-teman yang sakit, atau adik atau kakaknya ada yang sakit, adik-adik bisa doakan. Dan banyak hal yang baik yang adik-adik bisa lakukannya. Kalau untuk yang tanggung lebih luas lagi. Lebih lagi banyak hal yang baik yang kalian bisa lakukan dimanapun kalian berada, menjadi berkat lewat doa, lewat nasihat kalau teman-temannya lagi susah atau lagi mengalami kesulitan, kalian bisa memberi semangat lewat firman Tuhan. Nah, itu juga kalian memberitakan firman Tuhan, menolong siapapun tanpa memandang dia orang tua atau anak kecil, teman atau kenal atau tidak kenal. Namanya menolong itu harus, itu buat adik-adik yang sudah tanggung ya, sudah mengerti banyak hal yang baik. Jadi adik-adik bisa melayani Tuhan dengan kehidupan adik-adik hari lepas hari, mempraktekkan firman Tuhan itu sendiri, itu adalah sudah memberitakan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita tetap semangat ya. Kakak juga adik-adik di rumah tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Karena Roh Kudus sudah tercurah atas hidup kita. Dan adik-adik, kita terus melakukan hal-hal yang baik sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Ya, adik-adik, kakak mau kasih tahu tentang aktivitas ya. Aktivitas kita di minggu yang akan datang, kita bisa yang AB mewarnai ya, seperti gambar di sini mewarnai tentang peristiwa Pentakosta. Kalau yang AK
bisa melengkapi kata, melengkapi cerita. Seperti yang terlihat di sini. Nanti kata-katanya dicari di bawah, adik-adik tinggal melengkapi. Kalau untuk anak tanggung, mencari kata-kata tentang Pentakosta, kata-katanya di bawah dan adik-adik pilihan hurufnya di sini, adik-adik bisa ke atas, ke bawah, atau ke samping. Ya, itu untuk aktivitas. Dan ayat hafalannya adik-adik untuk minggu yang akan datang terambil dari Kisah Rasul 2 ayat 4. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Agak panjang ya, tapi yang tanggung kakak percaya pasti bisa. Ya, kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, itu ayat hafalannya adik-adik. Adik-adik, kita udah dengar firman Tuhan tadi kan, aduh firman Tuhan yang begitu indah. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan tadi dengan membuka Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Musik. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Roh-Mu yang kudus dicurahkan atas hidup kami. Dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, juga adik-adik yang masih kecil ini punya tanggung jawab untuk melaksanakan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menyertai kami selalu dimanapun kami berada, sehingga kami boleh melaksanakan firman Tuhan dengan baik dan sungguh. Tuhan Yesus memberkati orang tua yang telah dengan setia menemani adik-adik untuk ikut IMPA, berikan kesehatan yang baik buat kami semua Tuhan. Juga adik-adik yang sudah mulai masuk sekolah. Dan juga Tuhan buat adik-adik yang akan menghadapi ulangan untuk kenaikan kelas, Tuhan berkati mereka agar kesehatan Tuhan berikan, juga mereka dimampukan untuk mengerjakan ulangan dengan baik dan mereka boleh mendapatkan hasil yang baik, juga boleh naik kelas. Tuhan memberkati kami semua, juga kakak layan untuk tetap semangat melayani-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam sekolah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, agar tetap setia melayani Tuhan hingga Tuhan datang. Tuhan Yesus berkati juga akan bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam masa normal ini sudah kembali Tuhan. Terima kasih kami telah melewati pandemi ini. Bersama Tuhan kami dimampukan untuk melewatinya Tuhan, dan kami bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Dan biarlah rasa syukur kami ungkapkan selalu lewat sikap kami hari lepas hari. Tuhan Yesus terima kasih. Kau memberkati juga mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Beri kesehatan yang baik, berikan juga panjang umur dan kebahagiaan buat mereka yang berulang tahun. Juga Tuhan berkati mereka yang sakit, berikan kesembuhan Tuhan.
sehingga dipulihkan daripada sakit dan penyakit. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan. Dan inilah doa dan sembahyang kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Betul, persembahan. Bisa titip ke mama papa untuk dibawa ke gereja ya adik-adik ya. Atau bisa dilihat di bawah. transfer di rekening di bawah ini. Ya, Ya, oke jangan adik-adik. lupa titip mama papa uang persembahannya. Dan kita akan menyanyi Kidung Ceria 122. Sekarang bersyukur. Musik. Sekarang bersyukur, hai hati bulu tangan sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang pun, semula dan tetap. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan Kak Marce Iya, benar. yang akan Persembahan ya, dibawakan oleh Oleh Rayon Petra. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami hari ini sebagai bentuk rasa syukur kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ya Kak Marce, kita sudah selesai ibadahnya. Udah selesai ya? Iya, nggak terasa Aduh, ya. nggak terasa deh kayaknya. Aku Kayaknya sedih, aku Kak. mau lama-lama sama adik-adik loh Kak Karita. Tapi kan minggu depan kita ketemu lagi nih Kak, ketemu lagi ya. sih, Jangan adik-adik lupa ya. minggu depan kita ketemu lagi Kita dalam ketemu lagi dalam ibadah ibadah minggu. Sebelum kita tutup nih Kakak Marce, kita menyanyi dulu nih dari Kidung Ceria 100. 113. Inilah hari Hari ke-50. ke-50. Musik. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nolak panen hari Paskah. Untuk siapa hasil pertama ini untuk Tuhan sumber anugerah. Ya, adik-adik kita udah selesai. Kita mau doa ya. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah impah hari ini dengan penyertaan Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan, kiranya minggu yang akan datang juga Tuhan menyertai kami untuk kembali mengikuti impah. Terima kasih buat semuanya Tuhan, Kau telah campur tangan atas hari ini,
pada kehidupan kami, dan kami menyerahkannya semuanya kepadamu. Kami mau menutup impak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di ujung acara ibadah ini Kakak Marce. Tapi Kakak Marce, kita belum selesai nih. Minggu depan kita ibadah impa lagi. Jam berapa ya Kak Marce? Jam berapa tuh adik-adik? Betul sekali tuh jam 8. Jam 8. Jadi jam 8 itu gimana Karita ya? Masih Kadang-kadang suka makan dulu. Suka masih makan, suka baru bangun tidur. Enggak Bener apa Kakak sih? Marce, jam 8 itu adik-adik harus sudah rapi. Betul sekali. Ya, pakai baju rapi. Betul. Ya. Jangan mentang-mentang di rumah terus pakai baju tidur. Iya, Kan kita mau benar. menghadap Tuhan. Jadi harus udah rapi ya adik-adik. Dan jangan lupa juga aktivitasnya Aktivitasnya dibuat. dikumpulin. Jangan ditunda-tunda, nanti malah lupa. Karena orang yang tunda-tunda tuh. Harus akhirnya dikerjakan ya yang Kakak baik Marce ya. ya. Betul Jauh-jauh sekali, hari adik-adik. ya. Dan Kakak Rita dan Kakak Marce, semua kakak-kakak yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah semuanya. mengikuti ibadah. Kita mau berpisah. kita pisah. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semuanya. Dadah.